wa nurun dalilun liqalbi tajalli wa hayrati fa rabbi matini bisirri hurufihi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdhu thumma darsahu bijahin nabi wal ali summa Qur'anuna bil mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yafaduhu dunya wa abada fala ila yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala ila yamutu jismuhu la yafsuda ya rabbi nawwir qalbana bi nuri qur'ani jalal bidarsi au qiraatin turattala waftah lana bidarsi au qiraatin turattala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal kitab al-ilmu wal amal, berangkat ilmu dan cara pengamalan ilmu. Dan ini dikarang oleh ulama Indonesia. Al-ilmu wal amal. Ahmad Yasin bin Ashmuni, orang Jawa Timur. Karangan kitabnya banyak, bukan hanya itu, banyak sekali. Beliau wafat pada usia muda. Sekilas saja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qa'il. Innal hamda, satemene pujian iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Al-qa'il, tegese wong kang ngucap.
rupane yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'u ngluhuraken sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzi al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Surat Al-Mujadalah 11. Wa inna sholata lan sak temene rahmat ta'zim wa salam lan keselamatan iku ala Rasulillah muga tetep ing atase Rasulillah utusan Gusti Allah Kanjeng Nabi. Al-qailu utawi pengucapan suci rupane kudu aneh. Ta'allamu al-ilma wa'malu bihi wa'alimu. Ta'allamu pada belajar sapa sira kabeh. Pada belajar sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu. Wa'malu lan padha ngamalaken sira kabeh. Padha ngamalaken sapa sira kabeh bihi kelawan ilmu wa alimuhu lan padha ngajar sapa sira kabeh ing ilmu padha mulang padha ngajar sira kabeh ing ilmu. Wala tud'au lan aja apa lan aja nyak-nyakaken sira ing ilmu. Janyaken sira ing ilmu fi ghairi ahlihi ing dalem sakliyane ahli ilmu. Dalem sakliyane ahli ilmu wala tamna'u lan aja nyegah sapa sira ing ilmu. Lan aja nyegah sapa sira ing ilmu an ahlihi anduh saking ahline ilmu. Anduh saking ahline ilmu.
wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina sekabehane ya sekabehane. Amma ba'd. Panjang nama ba'du. Amma ba'du. Walaupun ing dalam sakwise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat ala rasulillah. Mana aslinya begitu? Walaupun ing dalam sakwise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itulah. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu aja. Fahadihi mongko utawi ikilah risalah, mongko utawi ikilah risalatun, risalah, mongko utawi ikilah risalah iku risalatun piro-piro, iku risalatun, risalah, salah dia satu tang layang. Utawi ikilah risalah iku risalatun risalah. Di bayani fadlil ilmi ing dalem nerangaken keutamaan ilmu wa syarafi miqdarihi lan kemuliaane derajate ilmu wa fadailil alimi lan nerangaken pira-pira keutamaane wong alim fi wahid talabil ilmi lan semangat nuprih ilmu. Mana titiknya ini? Wa bima lan kelawan opo, wa bima lan kelawan opo tuliba dan suprih opo al ilmu ilmu wa nasrul ilmi lan beberakan ilmu, nyebarakan ilmu wa ala yamna'ulan ora nyegah ing ilmu sapa ahluhu ahlinya ilmu. Mana sih? Waqtina syabibati lan jarah sifat nom, jarah sifat nom, jarah ngerampas, rampas sifat nom wasihati lan sehat wal firaghi lan rampung atau kober sempat wal firaghi lan sempat wal mubadaratu lan cepet-cepet
ilal a'mali maring piro-piro amal. Dikit lagi lah. Qabla hudusi ma ing dalem sadurunge anyar tekane dalan. Dalem sadurunge anyar tekane dalan. Yaktau kang mutusaken apa ma anha saking akmal. Qabla hudusing dalam sadurunge anyar tekane dalan yaktau kang mutusaken apa ma anha saking akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu wal amal. Syekh Ahmad Yasin Ashmuli. Beliau memulai muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kitabnya ini. Innal hamdalillah yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Kemudian beliau berucap yarfa'ullahu alladhina al-ayah, yang artinya Allah telah meluhurkan, meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu akan mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sholata, salawat salam atas semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dan beliau berucap ta'lamul ilma wa'lamu bihi wa'lamuhu wa la tad'uhu fi ghairi ahli. Ini belum mulai, masih muqaddimah. Yang beliau berucap, belajarlah ilmu dan amalkan ilmu dan beramalah dengan ilmu dan mengajarlah dengan ilmu. Jangan menyembunyikan ilmu, jangan menyia-nyiakan orang ahli ilmu, walamna'u, dan jangan mencegah ilmu dari ahlinya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salah nanti akan menerangkan orang-orang yang bagaimana saja harusnya orang yang berilmu, apa bahayanya orang yang mempunyai ilmu, siapa saja orang yang berilmu yang harus diikuti. Nanti semuanya akan dibahas. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan ini. Ya enggak lah, iklan lah. Sini terangkan sampai ada. Yes, pokoknya ada lah. Tapi kalau terangkan semua kan enggak penasaran. Terangkan semua, terus giliran Ustaz terangkan, enggak tahu. Ilmu itu berasal dari 3 kata. Ain, lam, mim. Ilmu. Ain layyin, maknanya derajat yang tinggi. Ain layyin. Orang yang mempunyai ilmu akan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ain layyin.
Karena dengan pelantara ilmu ini orang bisa menjadi takwa. Maka dengan adanya ilmu akan terangkatlah derajatnya. Nabi Adam itu dimuliakan oleh makhluk langit, makhluk surga. Itu karena ilmu, karena keilmuan. Sekalipun Adam ini diciptakan terakhir dibandingkan malaikat dan iblis, tapi karena adanya ilmu langsung naik pangkat. Punya ilmu langsung naik pangkat. Semua malaikat, semua bangsa iblis suruh sujud, makhluk surga suruh sujud, kecuali iblis. Saya nggak mau sujud. Aku lebih mulia daripada Adam. Adam kecil saya tahu. Bikinnya tuh tahu saya. Bikin Adam tuh saya tahu. Maksudnya bikin dari tanah, bukan bikin ya dari tanah. Dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih mulia daripada Adam. Maka angkatlah derajatnya Nabi Adam karena ada. Tuh. Kedua, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman panggil oleh Allah, Sulaiman. Sulaiman wis lah komplit. Ya kan Allah kan kalau manggil Nabi semuanya pakai nama, kecuali Nabi Muhammad ya. Saya kasih dua pilihan. Kamu ingin ilmu apa ingin dunia? Aku kasih. Nabi Sulaiman kemudian memilih ilmu. Dengan ilmu terbawalah dunia itu. Orang kalau cuman pengennya dunia, ya nanti dapatnya dunia. Tapi orang kalau dapat akhirat, dunia pun akan mengikuti. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memiliki dunia, dia harus berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin memiliki akhirat, dia juga harus berilmu. Wa man arada alaihima fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin memiliki keduanya, ilmu dunia dan akhirat, dia juga harus berilmu. Nah, ingin memiliki dunia ada ilmunya, ingin memiliki akhirat selamat di akhiratnya ada ilmunya, ingin memiliki keduanya juga ada ilmunya. Makanya sekolah nyantri itu sudah pas banget, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Yang nggak mondok dapat dunianya aja, dapat dunianya aja. Inilah keuntungan orangnya. Santren itu begitu. Jadi harusnya bangga. Kamu dapat nilai plus di sini. Dapat ilmu dunia, juga dapat ilmu akhirat. Ya enggak pesantren, sekolahnya doang, cuman dapat dunia aja. Gayanya aja kalau berangkat sekolah pakai peci, baru enggak mondok. Ya kan? Karena Islam, orang-orang Islam sekarang itu banyak yang tertipu dengan aksesoris. Padahal ketika Nabi diutus utamima makarimal akhlak. Akhlaknya. Ketika hijrah baru 1 minggu.
yang diingat fashionnya, bukan akhlaknya. Itu padahal salah. Akhlak dulu yang lebih penting. Terlebih penting adalah ilmu. Sebelum bicara, sebelum berbuat, dengan ilmu. Al-amal bila ilmin mardudatun la tuqbal. Amal ibadah yang tidak berdasarkan keilmuan, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Dikira sama Pak, yang pesantren sama yang enggak pesantren. Beda. Yang mondok dan yang enggak mondok pahalanya beda. Enak aja. Oh enggak percaya, nanti di akhirat kita. Pokoknya kita buktikan saja. Pahalanya beda. Ada hadisnya kan. Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang diharapkan menjadi orang baik oleh Allah, maka dia akan dicerdaskan tentang ilmu agama. Kalau kamu terus diharapkan oleh Allah jadi orang baik, kamu akan paham dengan keterangan Ustaz Jafar. Paham nggak? Orang baik berarti. Paham nggak? Pengen jadi orang baik. Yang kedua, ilmu. Yang kedua, mim, lam. Ilmu, ain, lam, mim. Lam. Latif. Lemah lembut. Orang yang berilmu itu harus berkata lemah lembut. Semakin ilmunya banyak, bicaranya lembut, hatinya lembut, kata-katanya indah, lembut. Orang berilmu kok kasar, bahasanya kasar, ceramah ya teriak-teriak, apa enggak haus? Latif, latif itu maknanya lemah lembut, ya. Ya latif, dan yang maha lembut. Orang yang berilmu itu mempunyai kelembutan, baik dari hatinya atau lisannya. Hatinya lembut, tidak gampang marah, mudah memaafkan, gak gampang dendam. Orang berilmu itu dendam. Orang berilmu Pak disindir, bikin konten sindiran lagi. Kan mubalek itu kan sekarang begitu. Ustaz YouTube tuh, bukan YouTube ini tadi. Bikin konten, gak suka dengan mubalek yang lain, nanti bikin lagi. Ustaz itu, ini apa ini tadat? Ngajinya di mana? Siapa gurunya? Hatinya kok gak gampang memaafkan. Ucapannya lembut, tutur sapanya lembut, masuk ke dalam hati yang lembut, maka menjadi kemanfaatan bagi orang. Gak marah-marah. Aneh kan, ada orang berilmu terus kalau ngomong marah-marah. Kamu belajar ilmu wal amal dulu. Yang lebih bodoh lagi, ada orang yang nggak berilmu terus kasar, nggak berilmu terus kasar. Jangan diikuti. Mau kiai, mau gus, mau habib, jangan diikuti. Nah, begitu. Habib cari habib yang lemah lembut. Kiai cari yang lemah lembut. Ada, ya kan? Karena murid itu tidak jauh dengan gurunya. Kalau kamu punya gurunya kasar, ya nanti kamu juga akan kasar. Kalau gurunya lemah lembut, muridnya juga akan lemah lembut. Ini kok, ya ini zaman sekarang itu harus tegas loh.
Nggak boleh lemah lembut. Anak muda sekarang harus jangan dimanja, harus keras. Wah, ini orang ilmunya minim nih. Minim ilmunya, yakin. Ini lemah lembut, bukan dihalusin. Enggak. Kalau dihalusin kan berarti dimanja. Ya kalau dihalusin ya saya ngaji sama bangsa halus. Ini kan ilmu. Ya, jadi ngomongnya jangan kasar, hatinya yang lembut, ucapannya pun harus lembut. Itu cirinya orang berilmu. Kelihatan. Suatu saat Imam Syafi'i itu dites sama orang bodoh. Ada orang bodoh, orang tua, pakai jubah, pakai imamah, gulung, kepalanya donat, jenggotnya panjang. Imam Syafi'i itu kan pernah dicoba oleh Allah, yaitu ada sakit lah, sakit sedikit, ada sakit wasir gitu. Jadi beliau kalau ngajar kan kadang duduknya seperti ini, selonjoran, ya begini, enak sih, ini, yang begini. Datang orang tua itu kemudian langsung menata duduknya untuk menghormati orang alim. Pembahasan Imam Syafi'i di situ kebetulan sedang menerangkan tentang waktu sholat, fajar shadiq dan fajar kadhib, fajar yang jujur dan ada fajar yang bohong. Itu diterangkan oleh Imam Syafi'i. Diterangkan panjang lebar. Kemudian beliau tuh duduk di sampingnya orang tua yang itu, yang berpakaian ulama itu. Kemudian bertanya sama Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, bolehkah aku bertanya? Silakan. Imam Syafi'i kan sudah takdim sama orang berilmu. Kalau seandainya, kan kamu tadi bilang bahwa waktunya sholat subuh itu ketika datangnya fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Kalau fajarnya nggak keluar gimana? Kalau fajarnya nggak keluar gimana? Kan sering keluar fajar. Ya. Kalau fajarnya nggak keluar bagaimana? Itu Imam Syafi'i langsung ganti posisi duduknya. Gila, ternyata orang bodoh. Itu langsung ketahuan. Ya, orang alim itu mendiagnosa orang bodoh itu kelihatan dari cara ngomongnya saja. Gobloknya orang. Yang tadinya duduknya itu takdim, selonjoran. Ada orang kok duduk di depan kamu selonjoran enggak takdim. Selonjoran. Ente orang bodoh ternyata. Saya kira orang pintar. Tidak ada. Fajar nggak keluar itu nggak ada. Fajar shadiq itu keluar. Mau kadhib, mau shadiq itu keluar. Hanya saja kadang tertutup. Keluar. Malu. Cari cara ngomong saja dengan Imam Syafi'i lo ketahuan. Semuanya keluar. Masih orang ini kan kalau nggak keluar bagaimana waktu sholatnya? Keluar. Oh, kadang mendung saja tetap sinar kuning itu keluar kan? Nah, dari situlah Imam Syafi'i bisa mengetahui, oh ini orang bodoh ternyata. Fajar itu keluar, hanya saja terkadang tertutup. Ya kan? Fajar sini sering keluar nggak?
Kadang tertutup ngumpet-ngumpet. Anjir wae. Itu kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, mim, mulku. Mulku itu apa? Mulku itu ya kerajaan, penguasa, menguasai. Orang yang berilmu tuh menguasai banyak wawasan, banyak ilmu, katakan alim. Kemudian mengamalkan ilmunya, menguasai segala hal. Artinya menjadi penguasa bagi orang-orang bodoh, orang berilmu. Selalu memberikan solusi bagi orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh dibimbing, kemudian kalau punya masalah dikasih solusi. Ini prakteknya orang alim kan sama orang bodoh kan ya? Prakteknya kan sama orang bodoh. Bodoh ini kan praktek. Karena ada orang bodoh ini kemudian menjadi manfaat ilmu. Guru tanpa murid gak manfaat ilmunya, bos. Dengerin Pak Guru, Ibu Guru. Kan dengerin dia. Pak Guru, Ibu Guru. Tanpa adanya murid, kamu tidak manfaat ilmunya. Tanamkan sifat latif. Jangan sering dimarahin muridnya. Kok muridnya dikasarin, main tangan lagi. Jangan. Tapi saya sayang, nggak ada orang sayang main keras tuh. Ya kan? Tanpa adanya seorang murid, ilmu guru tidak bermanfaat. Seharusnya berterima kasih seorang guru kepada muridnya. Para pengajar, asatidz, kiai, itu harusnya bersyukur dengan adanya santri. Tanpa adanya santri tidak manfaat ilmunya. Benar ya? Nah, sekarang kamu bisa sombong. Setelah ini tak pojok ke sini. Tanpa adanya murid tidak manfaat. Artinya seseorang yang berbuat baik, ingin jadi baik, ingin berbuat baik, tidak bisa sendirian. Semuanya harus bareng-bareng. Ustaz bisa saja mengklaim bahwa Ustaz ini yang paling baik tuh di sini. Ditungguin, ya kan? Ada kameranya, ada bangkunya sendiri, ada minumnya sendiri. Egonya Ustaz. Enggak ada yang paling mulia nih di sini dibandingkan aku. Ini. Terus kamu menyangga lo nggak bisa Ustaz. Kalau Ustaz nggak ada murid, mau ngomong sendiri, terus ketawa sendiri, tidak bisa. Harus kemudian kamu merasa paling baik. Enggak, saya yang paling baik daripada guru. Kan itu bisa. Dan nanti yang bikin bangunan, saya yang paling baik. Kamu mau ngumpul di mana nggak ada bangunan, saya yang paling baik. Kata yang bikin bangunan ini. Semua merasa baik. Artinya dalam berbuat baik tidak bisa kita sendirian. Harus ada campur tangan orang lain. Tuh. Jadi jangan pernah merasa baik sendiri. Merasa baiklah bareng-bareng. Baik itu bareng-bareng. Mau masuk surga bareng-bareng kok. Masuk surga nanti itu bareng-bareng. Gak ada yang sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Orang-orang baik itu nanti dikumpulkan masuk surganya bareng. Enggak. Kamu dengan siapa biasa barengnya akan masuk surga. Elegit, latif, mulk. Itu adalah singkatan daripada Ain, Lam, Mim. Jangan pernah kasar, insya Allah derajatmu tinggi, terus mampu menguasai ilmu di hadapan orang-orang bodoh. Dari sini ini kemudian
Atau dari kisah Imam Syafi'i tadi, beliau itu memuliakan seseorang karena keilmuan, bukan karena harta, bukan karena keturunan, bukan karena pangkat, karena ilmu. Ingat, karena ilmu. Orang ini berilmu atau tidak, kamu hormati kalau berilmu. Takdimnya kamu dengan orang yang berilmu. Man salaka tariqan falyatabis fa fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia berjalan menuju surga. Orang yang berjalan menuntut ilmu gak sia-sia. Kamu dari rumah mondok di sini gak sia-sia. Kamu akan dimudahkan masuk surga. Syahalallah, akan dimudahkan. Makanya yang semangat. Yang semangat. Apapun yang dilewati oleh orang-orang yang ahli ilmu, itu akan kelak akan menjadi saksi di akhirat nanti. Debu-debu berterbangan ketika kamu melangkah itu akan bersaksi. Pohon-pohon yang kamu lewati itu akan bersaksi. Apalagi warung-warung. Jadi nanti ada gorengan bersaksi. Kok warung ini dilewati? Apapun yang kamu lewati kelak akan menjadi saksi. Tempat yang kamu duduki ini akan menjadi saksi. Iya. Bahwa kamu pernah duduk bersama dengan orang yang alim, itu akan menjadi saksi. Jangankan duduk bareng orang alim, memandang wajahnya ini bisa menjadi wasilah orang alim. Ada ulama yang berwasilah melihat seorang wali. Kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan barokahnya saya melihat wali itu, kabulkanlah doa. Terkabul. Tuh. Orang alim pandangannya saja ini bisa menjadi wasilah terkabulnya doa. Gimana? Enak kan? Itu sih. Tuh kan mantengin semua. Jadi salah tingkah. Misalnya ada yang mandengin sambil gini loh, mandenginnya gini loh, ada loh. Ada. Kan gak enak. Ahli ilmu itu. Sudah, titik. Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu ada 3. Ini sih yang 3. Yang lain mah banyak. Pokoknya yang 3. Ustaz Tikas. Ada 3 keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu adalah pewaris para nabi. Siapa yang memegang ilmu, dia adalah pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama dulu, sama sekarang kan nyari subscriber. Dari al ulama warasatul rupiah. Sekarang warisannya rupiah. Jadi tinggalannya para nabi itu bukan jimat, bukan tanah yang luas, tidak. Ya, kamu bayangkan. Rasulullah yang sebagai panutan, yang punya slogan Baiti Jannati, rumahku surgaku. Tahu? Rumahnya Rasulullah ternyata sempit. Rumahnya sempit. Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah rumahnya sempit. Kadang ketika Rasulullah sholat tahajud, jadi Sayyidah Aisyah ini biasanya tidur-tiduran di depan. Kalau Rasulullah sujud, menepuk kakinya. Sampai sempitnya begitu. Jadi nggak apa-apa. Makanya dari situ kemudian diperbolehkan sholat di depan orang yang tidur tidak
masalah. Karena Rasulullah melakukan itu. Ada temanmu tidur, kamu sholat di situ nggak apa-apa. Sekalian sholat jenazah. Masih tidur. Subuh masih tidur. Nggak apa-apa. Sempit Pak. Ruangannya sempit. Kadang Rasulullah mau tidur. Kadang Sayyidah Aisyah ini lupa kakinya ini. Rasulullah kan nggak bisa sujud karena di depannya ada kaki. Kadang sampai mencubit kaki. Sampai mencubit kaki. Jadi itu biasa. Masyhur di hadis-hadis seperti itu. Ada. Kemudian ada orang sholat di depan orang tidur nggak boleh. Nggak ngerti hadis itu. Nggak ngerti hadis. Ini belajar kitab, pondok, YouTube. Kalau di YouTube kan warasatul rufiah. Ngajilah di pondok yang warasatul anbiya. Begitu. Yang kedua, keutamaan ilmu adalah Allah akan meninggikan derajat orang yang alim, orang yang berilmu. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak usah kamu pusing, kalau nanti setelah dari sini aku mau jadi apa, mau kerja apa, mau sekolah apa. Ini nggak percaya dengan janjinya Allah. Orang yang berilmu akan dikasih pangkat derajat. Dia derajat dunia akhirat lah di dunianya. Ini nggak usah khawatir. Kamu ikhlas saja berilmu, belajar, kemudian kamu alim. Kalau sudah alim, nggak bingung kelak menjadi apa saja. Orang kalau sudah berilmu, sudah alim, pulang ke rumah, jadi apa saja siap. Namanya santri. Kan ada yang hanya punya keahlian satu, ya nggak bisa. Nggak bisa dijadiin panutan. Karena kalau kamu pulang di rumah, masyarakat itu banyak masalahnya. Dikira yang pinter baca kitab, pinter nahu sorof, terus manfaat, tidak menjamin. Enggak ada tetangganya Ustadz nih yang nanya koma zaitun, kalam, fi'il, huruf itu enggak ada. Padahal itu Ustadz belajar bertahun-tahun. Enggak ada. Ustadz masih hafal Alfiyah Ibnu Malik. Enggak ada yang tanya Alfiyah Ibnu Malik. Enggak ada. Masyarakat berbeda. Masalahnya berbeda. Problemnya berbeda. Solusinya juga berbeda. Layaknya orang alim, kalau kata Imam Al-Ghazali, bodoh itu adalah penyakit. Bodoh itu adalah penyakit. Dokternya adalah orang alim. Tapi tidak semua orang bodoh bisa diobati oleh orang alim. Tidak semua penyakit bisa diobati oleh dokter. Kata Imam Ghazali. Tidak semua. Kecuali orang bodoh yang mau berniatan ingin menghilangkan kebodohannya. Ini. Jadi kalau nggak ada niatan pengen jadi orang alim, mondok ya ikut-ikut karena dia mondok di situ, aku pun mondok di situ. Itu nggak jadi. Jadi kalian ini akan menjadi dokter untuk orang-orang bodoh di rumah. Ya tadi, namanya orang bodoh jangan dimarahin, pasien kok dimarahin. Dokter tuh sekalipun nggak ada dokter marah-marah sama pasien tuh. Datang pasien, ditanya halus, ibu sakit apa, keluhannya apa, sudah berapa hari sakitnya. Oh, insya Allah lah sembuh. Dokter kan begitu. Ada dokter marah-marah. Sakit apa? Giliran sakit aja ke sini. Nanti sakit lagi. Bosan banget nih, sakit terus. Enggak ada dokter marah-marah begitu.
Minggu depan datang, ibu lagi. Gak ada datang. Bosan saya ngelatih ibu saya kesep. Udah dulu, nyuntik sendiri. Lo kan nyuntik sendiri. Itu tidak seperti itu. Dokter yang baik akan menjadi solusi. Dokter yang bodoh akan ngomong seperti ini. Oh, ibu, ini nggak ada obatnya. Ini nggak ada obatnya kecuali ibu harus minum obat ini seumur hidup. Salah. Padahal Rasulullah berkata, kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Begitu. Jadi orang alim ketika ada orang bodoh minta solusi, jangan bilang nggak tahu. Kamu nggak yang bilang nggak tahu. Nah, nanti saya istiqoroh dulu. Padahal nanya sama tajam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian buka kitab lagi. Ustaz pertama kali belajar menyembelih itu dari Fathul Bari. Orang tuanya Ustaz itu setiap Idul Fitri, Idul Adha itu selalu didatengin orang untuk bawa kambing, bawa ayam untuk disembelih. Jadi enggak orang tuanya itu enggak dipanggil, tapi orangnya yang datang. Biasanya Ustaz itu selalu ngikut di belakang. Kan dapat duit. Ini anaknya ya. Ikut aja pokoknya. Setelah Ustadz itu selesai dari pesantren, Ustadz keluar. Orang tua kemudian mencoba. Ada orang mau nyembelih ayam. Safa, tuh kamu sembelih. Kamu kan sudah ngaji. Nah, ayam siapa tahu dapat duit karena duit juga. Sembelih. Ya Allah, bagaimana caranya menyembelih? Tunggu ya, kata Ustaz. Kita juga bilang nggak bisa. Tunggu ya sebentar. Lalu masuk kamar, buka Fathul Qorib bab tentang menyembelih hewan. Oh begitu, kecil, gampang. Mana? Bismillah. Allah Akbar. Ketajaman nih pisau, putus leher. Beneran? Ya Allah. Itu kemudian bertanya lagi, ini gimana hukumnya lehernya putus? Bentar ya, tunggu dulu ya, masuk lagi. Apa ini hukumnya menyembelih sampai putus leher? Ya, oh boleh. Ada yang mengatakan makruh, boleh aja lah, kan pemula. Gak apa-apa, gak masalah sudah, gitu kan. Pertama kali dulu. Kemudian kesana saya agak sudah terbiasa. Oh begini loh ukuran tajamnya pisau, jangan terlalu tajam, segini. Cara megangnya seperti ini. Kemudian besok-besoknya kambingnya, dia belajar nyembelih kambing juga. Itu dari ilmu. Keluar dari pondok, Ustadz nggak punya niatan pengen jadi penjembelih kambing, tapi bisa. Padahal di pondok belum pernah nyembelih kambing, belum pernah nyembelih. Ini namanya ilmu manfaat seperti itu. Ya. Janganlah khawatir, ikhlaslah dalam mencari ilmu. Tidak usah bingung dengan masa depanmu seperti apa. Tidak usah bingung. Masa depan itu misteri. Kita nggak tahu takdir. Jangan kamu mendahului takdir, ditegur sama Allah. Masa lalu adalah sebuah sejarah. Sekarang adalah perjalanan, masa depan adalah sebuah misteri. Selebel. Keutamaan ilmu yang ketiga, memberi kemanfaatan kepada manusia walaupun sudah mati. Orang yang berilmu
sekalipun sudah meninggal, ilmunya tetap akan mengalir. Nanti Ustaz Jafar nih mati, ngajarin kalian, ilmuku tetap mengalir karena kamu masih mengajarin orang-orang. Ngalir, dapat kiriman terus itu. Ilmunya tetap mengalir. Para wali-wali, para sunan-sunan yang sudah meninggal sampai sekarang, makbarohnya, makamnya masih rame. Oh, ada orang mati bisa ngumpulin orang, iya kan? Kita aja ngumpulin orang masih hidup itu susah. Kumpul jam 7, datang jam 9. Susah. Tapi di sana ramai. Gunung Jati itu ramai. Banyak orang yang jualan, ada pasar malam, ada yang di samping masjid duduk kasih. Ada kan? Ada yang seperti itu. Mereka berkumpul itu karena ada makam Sunan Gunung Jati. Padahal Sunan Gunung Jati sudah tidak ada. Ngumpulin begitu banyaknya ribuan. So, kamu yang masih hidup, ngumpulin orang ratusan ribu sebanyak orang yang ziarah di sana. Susah. Susah. Bahkan orang-orang yang jauh masih bisa dipanggil. Orang-orang yang jualan-jualan itu karena ada makam. Bayangkan ada orang meninggal ngasih makan sama orang yang masih hidup. Lo yang masih hidup kadang-kadang pelit, ya kan? Oh, ini yang sudah mati, dermawan. Cirinya wali itu dermawan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah muqaddimah dari pengarang kitab. Tapi belum selesai muqaddimah yang ngantuk. Tanya, saya telat, capek. Nah, capek, masih kecapean. Nah, jadi pasrahkan sama Allah, tawakal. Orang yang menuntut ilmu tawakal kepada Allah. Ya, tawakal, pasrah, tetap berdoa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan fi ibadika sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunya wa ukhrana wassabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.